podcast Blastpot masih bahas tentang boundaries dalam pacaran, nah atau dalam hubungan lah ya. Sekarang di part selanjutnya, kalau kemarin tuh kita udah bahas tentang boundaries waktu lagi PDKT nih. Sekarang kita mau masuk ke boundaries waktu lagi pacarannya nih. Nah, yang paling pertama banget, tadi kan kalau lihat ya tadi kita udah bahas nih tentang masa-masa PDKT yang kalau kata orang-orang tuh masa PDKT masa paling indah, bener? Bener atau bener? Bener. Karena sudah pacaran beda, apalagi sudah nikah, beda banget pasti. Nah sekarang kita bahas kan masa pacarannya, dimulai dari Cikes ini. Kalau ini sebenarnya ada titipan pertanyaan nih dari masnya nitip tadi. Huh? Aduh. Katanya kalau first date cowok harus bayarin atau enggak sih? Wajib nggak gitu? Ya wajib nggak hukumnya tuh? Sebenarnya nggak wajib sih, tapi percayalah first date itu pasti apa ya namanya, kayak dulu siapa yang mau bayar nih? Iya sih kayak gitu nggak sih? Kalau pengalaman gue gitu ya, maksudnya ya. kayak udah gue aja yang bayarin, nggak usah, kita kan kayak maksudnya kayak nggak enakan, sosok nggak enak gitu loh. Padahal enak ya padahal. Padahal udah lu aja yang bayar gitu kan. Padahal udah nanti setelah pacaran udah berapa lama, udah bayar sendiri aja, kok enggak lu bayarin dulu gitu. Tapi kayak kalau gitu. Cici misalnya abis udah first date pacaran itu biasanya siapa yang bayarin? Kalau misalnya dari pengalaman sendiri, misalnya minggu ini nih Irfan bayarin, terus nanti misalnya kita kayak gantian, kita yang bayarin, terus kok enggak nanti bayar masing-masing gimana. Itu mah gimana kesepakatan lah. Iya, kalau aku sih waktu first date kayak bayar masing-masing sih. Makanya sampai sekarang pun cenderung bayar masing-masing aja, karena kan mikirnya kan belum kerja juga kan, belum ada pendapatan, jadi bayar masing-masing. Kalau bapaknya? Kalau gue Kenapa sih, nanya nih? Iya nanya ya. Iya. Kalau pendapat gue sih mending bayar sendiri-sendiri sih kalau Sendiri-sendiri. atau enggak speed deal gitu lah ya. Atau enggak kalau misalnya nih siang nih makan, terus abis itu mau nonton, gue bayarin makan, Nah iya. ceweknya bayarin nonton. Bisa gitu juga. Oh iya sih ya, itu juga kadang kayak gitu. Iya. Ya, tapi jadi sebenarnya hukumnya nggak wajib, tapi kadang tuh masih ada sih orang-orang yang kayak mikir apa-apa tuh harus cowok yang bayar gitu loh. Tapi kan sebenarnya enggak ya guys, karena apalagi mungkin kalau udah kerja sih nggak masalah ya. Tapi kan kalau di umur kita mungkin belum kerja. Kasian gitu. juga sih maksudnya kalau misalnya belum kerja terus masih dapat uang jajan dari orang tua kan, terus kalau misalnya harus ngebayarin kita juga kan, ya maksudnya kasihan juga sih. Kalau EL, pernah PDKT sampai jalan bareng? Ada. Takut jawab. Siapa? Nanti disensor ya kalau dia agak menyebut-nyebut nama tolong disensor, oke? Ya itu bayar masing-masing apa dibayarin? Itu tadi jadi kayak dia yang bayangin makan terus habis itu nonton tuh. Kemana? Ada lah, ada. Ada. Enggak tahu nggak tahu. Nggak tahu. Maksudnya. Kok dia bilang nggak tahu tiba-tiba? Apa maksudnya? Maksudnya kan kita deket nih dari kecil udah bareng terus nih, terus lu nggak tahu orangnya. Oh iya gitu. nggak tahu. Yang ini lu nggak tahu orangnya. Kalau yang badannya besar tahu. Iya. Tolong disensor Bapak editor ya. Terus apa? Udah. Jadi sama bayarnya dibagi-bagi aja Dibagi. gitu ya. Oke. Terus, nah ini sebenarnya pertanyaan lo lebih banyak ke Cikesi, kita buka dari Cikesi dulu ya. Iya nih. Kalau menurut Cici itu pacaran harus chat tiap hari atau enggak? Kalau chat sih tiap hari, kalau menurut gue harus, cuman maksudnya nggak yang harus yang tiap menit terus chatan terus, maksudnya kita kayak nggak ada kerjaan gitu, maksudnya kan kita juga punya kesibukan yang lain. Tapi chat itu penting sih, itu kan salah satu alat komunikasi ya, maksudnya kita komunikasi, penting kita ngabarin. Dulu waktu gue pacaran sama Irfan, chatting itu pagi-pagi, terus selama siang itu nggak chattingan tuh, baru chatting lagi malam. Tapi kan karena Cici udah kerja kan maksudnya waktu itu, maksudnya sama-sama kerja kan. Iya. Kadang kalau kayak aku tuh ada di fase kayak emang dia gabut, aku juga gabut gitu, jadi mau nggak mau ya udah chat. Ya udah, aja iya, gitu kalau kan. kayak gitu nggak masalah itu sih. Nggak masalah. Kan maksudnya sebenarnya berarti chat tiap hari nggak masalah asal nggak mengganggu aktivitas kita. Iya, Terus betul. sebenarnya nggak yang toxic kayak kok lu nggak balas chat gue sih. Iya nggak ini sih, benar-benar, gitu ya. benar-benar. Kalau Adrian chatnya tiap malam ya? Enggak, tiap hari. Oh, tiap hari tiap malam. Enggak juga, Oh, malam teleponan. Video call. Oh, Iya. malah video call. teleponan. Iya dong. Video call. Sampai Iya, tidur betul. video call. Enggak. Sambil tidur kan sampai nanti subuh baru ya ampun lo teleponnya lupa dimatiin gitu. Sampai kan. ketiduran ya. enggak, Pasti sampai ngomong ketiduran.
duluan ya, tidur dulu. Oh ya karena udah ngantuk kan. Sebenarnya Soalnya nih deh, sebenarnya cowok tuh seneng gak sih teleponan terus? seneng-seneng aja, Seneng-seneng aja. seneng-seneng aja. Karena kayak ini Kayak lebih pengalaman jelas sendiri nggak ya. sih, maksudnya kalau di chat kan Nggak ada Kadang kan ekspresi gitu kan. kadang suka malas juga kalau misalnya mau cerita panjang chat. Kan kayak aduh males gitu, jadi kayak lebih enak telepon. Iya tapi itu kadang kan kayak aku misalnya gini, aku kan LDR nih ya. Maksudnya beberapa sempat LDR 3 tahun gitu kan. Nah terus LDR tuh bener-bener yang kayak butuh, maksudnya butuh nih ngeliat sosoknya nih. Berarti kan mau nggak mau telepon. Iya. Tapi kadang dari cowoknya sendiri tuh kayak ngerasa kayak, aduh nggak usah lah telepon karena pas lagi teleponan juga ya aku sibuk sendiri, dia juga sibuk sendiri. Tapi dari sisi cowok dia tuh ngerasa kayak udahlah ngapain sih teleponan. Tapi dari sisi cewek tuh kayak ngerasa kayak ya justru karena LDR terus kayak emang nggak ada, maksudnya ngedate sendiri tapi pengen ada yang nemenin gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, itu iya. juga kadang suka bikin jadi konflik sih, tapi ya Konflik. kan lama belajar. Iya, betul. Gitu. Mungkin dia ada cewek lain di Ya sana. enggak dong. Enggak. Waduh. Jangan. Itu karena itu gak sih? Kan tadi Iya. lu sempat bilang juga kayak cowok lu kan tipenya yang introvert, iya sih, tipenya yang extrovert. Iya, Mungkin iya, kayak iya. dia lagi emang pengen sendiri Enggak, mungkin kali. sebenarnya emang mager aja El. Oh Emang, gitu. emang mager, emang cowok kayak gitu emang, iya enggak? Enggak, Iya atau iya? enggak. Oh iya. Tapi berarti mungkin beda-beda juga, mungkin lu tipe cowok yang udah teleponan gak apa-apa gitu, lama juga gak apa-apa. Iya, iya. Tapi kan kalau misalnya nih El, nih, lu kan, lu kan jarang nih main-main HP, chat. Karena kan dari pengalaman guys, dia kalau balas chat lama banget. Lama banget. Jangan kan sama cowok, temen sendiri juga lama banget. Nah, berarti lu misalnya emang gak seneng gitu chat tiap saat itu, emang apa gimana sih? Oh, kalau itu tuh sebenarnya gue lebih ke emang tipe orangnya yang lebih menikmati waktu iya, secara tatap muka langsung gitu gitu. ya. Jadi kayak kalau gue lagi ketemu sama orang kayak gini nih, gue tuh bakal jarang banget buka HP. Oh iya. Nah, tapi kalau dulu emang parah banget sih, Iya, parah iya. banget. Parah banget kan. Parah banget gitu. Sampai Iya. maksudnya ya kita pasti beraktivitas lah ya tiap hari, Iya. sampai jadi kayak malam baru bukain chat gitu Iya, kan. iya. Terus kadang kayak kalau udah malam udah capek Ya, ya udah kalau gak yang balas nggak gitu disuka nggak usah kan. dibales Iya. gitu kan. Kalau yang nggak suka itu gitu. Iya, Gitu iya, sih. Tuh buat cowok-cowok yang deketin ya. Aduh, Oh buat lu. sekarang udah gak separah itu Oh, gitu. iya, Kayak iya. maksudnya tahu juga pentingnya komunikasi gitu kan, kata Cik Hmm. Esi. Tapi lu kalau video call gitu suka nggak? Maksudnya kalau video call sama orang aja deh, nggak usah sama pacar. Atau lebih seneng chat? Kan ada beda-beda tipe orang kan. Tergantung orangnya. Oh. Tergantung orangnya. Kayak kalau misalnya orang yang emang dekat banget, ini kan ngomonginnya general ya, kayak teman-teman gue kayak sekarang General ya, general, oke. kalau sekarang juga kan maksudnya kayak pandemi gini, apalagi udah jarang banget ketemu teman-teman gitu kan. Jadi kadang kalau Iya. catch up ya video call suka seru. Oh, Kayak iya. ya abis ini juga gak sih, kayak kalau kita zoom juga kan kalau ngomong sama laptop juga kan aneh juga gitu. Jadi kadang emang pengen video call, tapi kalau misalnya nggak pengen ya udah call aja atau nggak chat aja gitu. Ah, iya satu nih Dri, kan lu pacaran tuh pas lagi sekolah kan? Mm-mm. Ketemu dong tiap hari di sekolah. Oh, ketemu Ketemu dong, sekelas dong. Duduk sebelahan. Waduh. Abis itu ini dong, apa namanya? Apa? Abis sekolah kan ketemu terus nih, sekelas nih. Pulang chat gak? Pulang ya chat lagi dong. Terus chat lagi, terus Iya. itu biasanya ngomongin apa? Maksudnya kan kayak lu udah ketemu tiap hari, lu tahu kegiatan dia tiap hari dong. Tahu. Terus ngapain? Chat lagi? Ngobrol aja. Oh ngobrol aja. Gua juga lupa ngomongin Ngobrolin apa. sama masa depan. Ah, Tapi iya, gagal. bisa. Tapi gagal ya, sedih ya. Ya udah gitu, chatnya sama malam biasanya. Ya karena gua tidurnya cepat ya jam 10 udah tidur. Jam 10 cepet ya. Cepet Jam lah. 10 cepet. Iya. Oke. Ya. Terus, nah ini sebenarnya tadi kita udah sedikit-sedikit bahas kalau misalnya pacaran tuh ngapain aja sih. Nah salah satunya kan kayak gitu kan, kayak ya kita harus lebih kenal lagi sama pasangan kita. Nah dari Cika sendiri sebenarnya kalau pacaran itu kita apa yang boleh dan gak boleh sih di dalam satu hubungan pacaran? Apa ya? Yang pasti yang nggak boleh ya, maksudnya jangan sampai melewati batas lah, maksudnya kalau dari sisi cewek kan maksudnya apa ya, gue selalu ditanemin kalau misalnya pacaran sama orang tua jaga kekudusan karena bener-bener kalau misalnya lu kelewatan, bener-bener cewek yang rugi tuh cewek gitu. Iya, Maksudnya iya. lu apa ya, kalau cowok mah ya kayaknya ya udah bisa pergi gitu. Kalau misalnya cewek kan Ada konsekuensi membekas lah ya. lah, kayak membekas. Terus jadi bener-bener itu yang ditanemin dari orang tua gue, dari gue pacaran. Jadi bener-bener apa ya, maksudnya ya lu pacaran lu harus tahu batas-batasnya mana nih, sampai sejauh mana sih lu
apa ya, berhubungan gitu, maksudnya jangan sampai ngelewatin batas karena ya bener, kalau misalnya ngebahas seks ya maksudnya apa ya, seks itu kan setelah menikah kan, jadi ya kalau misalnya saat lu pacaran lu bener-bener bisa menjaga itu, ya maksudnya di pernikahan teh bener-bener ya indah lah gitu. Iya. Tapi kan maksudnya, nah terus berarti itu kita ngomong, tapi maksudnya kalau sebatas pegangan tangan, terus yang lain tuh itu maksudnya sejauh apa sih Ci kayak gitu? Kalau pegangan tangan menurut gua it's okay ya, maksudnya kan kita apa ya, kok itu balik lagi ke apa ya, kayak love language gitu loh. Iya. Terus kalau misalnya love language-nya physical touch, ya pasti kita pegangan tangan, kita pelukan itu bahasa kasih kita kan. Iya. Jadi ya it's okay maksudnya, tapi ya ingat tetap lu jangan ngelewatin batas lu gitu. Misalnya apa ya, misalnya nih ciuman boleh gak sih gitu. Tapi saat lu misalnya lu ciuman, abis itu lu jadi ngelakuin hal-hal yang Ngapain tuh? ngapain tuh gitu, kayak ngapain tuh gitu kan. Hal-hal yang Hal yang hal yang hal yang apa? Hal-hal yang lebih gitu maksudnya, Ah. jadi sampai kemana-mana gitu, jadi ya itu berarti batasan lu ciuman no gitu, gitu sih. Tapi berarti kalau kayak gitu mungkin Cici berarti ada dong orang-orang yang bakal, kalau misalnya gue bisa menjaga, kalau gue ciuman gue nggak akan melakukan hal-hal seterusnya, boleh dong? Apa ya, itu balik lagi ke maksudnya ciuman juga sebenarnya kan kayak itu rasa apa ya, maksudnya kita sayang gitu Iya. sama orang tersebut, jadi ya sebenarnya kalau misalnya dari gue pribadi, ciuman itu sebenarnya bisa apa ya, nimbulin bisa jadi kayak Keinginan-keinginan keinginan yang yang lain. lain gitu. Keinginan-keinginan yang diinginkan. Tapi belum boleh ya. Nah, Belum boleh. ingat anak-anak Begendang tidak boleh. Ya. gitu sih. Jadi maksudnya ya walaupun mungkin karena kita beda budaya juga ya Ci. Maksudnya kalau kita di Indonesia itu satu hal yang tabu dan Iya, nggak boleh, betul. cuma mungkin untuk orang-orang di luar Luar. sana ya itu biasa aja, itu mungkin Iya. cara mereka Ekspresi menunjukkan kasih itu mereka, ya iya. itu kayak gitu. Nah itu tadi menarik, Cici sempat bahas tentang love language kan. Nah kalau dari Cici sendiri love language-nya apa? Aku kebetulan sama Irfan quality time sama physical touch. Oh jadi dulunya sama tuh yang gini ya. Berarti Iya. asik dong kan? Jadi, Asik dong kalau punya iya yang Nempel sebenarnya kalau terus. misalnya nempel terus nempel terus. emang kok ya. Ketemu terus. Iya sih, nempel. maksudnya saat kita punya bahasa kasih yang sama, sebenarnya lebih enak sih. Jadi kayak maksudnya apa ya, nggak ada penyesuaian yang lebih gitu, gitu sih. Itu Cici tahu love language-nya lewat tes kayak gitu atau emang Cici nyadarin Sebenarnya sadar, tapi waktu itu tes juga kan, untuk jadi memastikan? iya, terus emang ya udah. Oh EL pernah tes? love Pernah, language? pernah. Apa? Pertamanya tuh acts of service, yang keduanya quality time juga. Oh iya. Itu juga sama tes kan? Maksudnya lu lewat tes-tes yang kayak gitu kan? Sebelumnya memang nyadarnya pernah, maksudnya kayak taunya tuh dulu acts of service juga kan. Cuman setelah tes tuh dulu tuh nggak pernah nge-quality time. Begitu tes Iya. kayak quality time, terus kayak kalau inget-inget oh iya jadi iya juga, berhubungan juga sama yang tadi balas chat gitu kan. Maksudnya kayak karena gue orangnya menghargai quality time gitu. Iya, Jadi iya. kalau gue ngomong sama orang gue nggak akan lihat HP Iya, gitu. iya. Lu Dri? Gua, cowok mah pasti lah ya nggak sih gitu. Oh apa? Apa tuh cowok? Tukang nyosor. Apa? Physical touch yang pertama, yang kedua quality time. Tapi tahu dari mana? Tes? Gua tes. Oh tes, bukan pengalaman gitu? Oh enggak dong. Oh emang gak pengalaman pun emang pasti physical touch ya? Iya. Oh iya. Bukan ini berdasarkan feeling. Aduh. Enggak dong. Oh iya, kalau gue sendiri sih apa ya? Sebenarnya tuh ini aku masih nggak tahu sih love language itu bisa berubah apa enggak. Bisa. Bisa. Bisa ya? bisa, Karena bisa. soalnya dulu tuh gue tuh ini banget, dulu tuh gue gift banget orangnya parah. Maksudnya bukan berarti gift itu, bukan berarti orang yang love language-nya gift itu matre ya, tapi Iya. maksudnya tuh kayak misalnya dikasih minuman gini nih, dikasih teh kotak aja atau apapun yang kita suka tuh itu udah seneng banget gitu. Tapi kebetulan ketemu pacar yang love language-nya nggak ada gift sama sekali gitu dalam hidupnya tuh kayak apa sih kalau misalkan kalau cewek apalagi kan suka kayak ngode-ngode kan kayak beli gue lagi pengen green tea latte nih gitu kan, kayak ya udah beli sana gitu, kan orang pengennya kan kayak tiba-tiba digojekin gitu Iya. kan. Terus pokoknya jadi lama-lama tuh dari pacaran jadi nggak pernah expect gitu loh, nggak pernah expect untuk dapat dikasih hadiah atau little surprise kayak gitu tuh nggak pernah, karena emang orangnya nggak bisa tuh kayak gitu-gitu kan. Akhirnya
karena sering ketemu, saya apalagi kan karena pandemi ini kan setahun tuh kita sama-sama nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi lama-lama tuh berubah, quality time itu jadi ini apa namanya? Salah, love language itu jadi quality time gitu loh, sama physical touch. Tapi physical touch juga sebatas misalnya pegangan tangan atau kayak ngelihat orangnya apa, nggak guys? Masa sih? Iya, jangan dong, nanti ya. Atau misalnya kayak ngelihat orangnya ada tuh juga menurut aku itu salah satu apa ya, maksudnya love language dari physical touch gitu loh. Karena apalagi kan dulu kan sebelum-sebelumnya LDR nih, kayak mungkin orang-orang LDR susah banget buat orang LDR yang punya love language itu physical touch gitu loh. Karena kayak nggak bisa ngelihat wujud orangnya langsung gitu loh. Jadi itu juga salah satu pembelajaran, dan aku juga baru tahu loh kalau ternyata love language itu bisa berubah gitu. Itu karena apa? Karena lingkungan ya berarti ya? Iya, paling banyak sih pasti pengaruh lingkungan. Kalau cowok lu emang love language-nya apa? Dia waktu awalnya tuh physical touch sama quality time juga sama sih. Tapi kalau gue tuh dulunya awalnya gift sama physical touch. Tapi gue jadinya salah satunya jadi quality time, sekarang si giftnya tuh berubah gitu. Gitu. Nah, terus kita bahas ini nih. Tadi kan kita udah bahas kan waktu awal-awal kan pernah pacaran dan berapa lama. Nah, dari Cikesi sendiri yang udah married nih, kalau misalnya waktu ideal pacaran tuh berapa lama sih? Berapa tahun gitu sampai married? Sebenarnya pacaran standarnya kayak 2 tahun sebenarnya cukup sih. Jadi maksudnya lu spend banyak waktunya di PDKT kan, karena bener-bener lu ya itu masa-masa lu kenal sama pasangan dan bener-bener apa yang ambil keputusan di situ. Bisa nggak nih misalnya kita apa ya ke tahap selanjutnya misalnya pacaran, saat kita memutuskan buat pacaran kan fokus kita pasti buat ke nikah kan, maksudnya jadi pas di masa PDKT itu pasti masa yang lu terserah lah mau berapa lama mau mastiin. Nah pacaran itu sebenarnya kalau menurut gue sendiri kayak 2 tahun cukup lah, maksudnya jadi kayak 1 tahun itu buat kenal lebih jauh, kenal keluarganya, saya kenal teman-temannya segala macam. Pasti pas pacaran dikenalin lah ke keluarga segala macam gitu kan. Nah 1 tahun lagi itu masa dimana kita nyiapin buat pernikahan. Tapi itu berarti emang jadi masuk juga kalau misalnya pacaran itu kita harus dikenalin ke keluarganya ya. Betul. Harus dikenalin ke keluarganya. Lu waktu juga pacaran kenalin ke keluarga kan? Kalau udah pacaran. Iya, kalau udah pacaran baru. Tapi lu kalau misalnya lu sendiri mikir nanti lu mau nikah umur berapa dan lu pacaran berapa lama sih? Target gua sih kalau nggak mikirin apa-apa, misal mikirin duit gitu ya, umur 25 udah pengen. Kalau nggak mikirin duit kan, Ya tapi kalau sekarang mikir-mikir ya 28 lah targetnya gitu. berarti nyari pacarnya dari sekarang. Itu udah Jadi harus. pacarnya sekitar 4 tahun gitu. Iya, Tempatnya. sekitar ya gitulah. Oh iya, kalau El target married nih. Target. Aduh. Sebenarnya apa ya, kayak nggak ngeiniin Nggak target kayak sih. harus lah gitu, misalnya harus segini gitu. Dan sejujurnya emang lagi baru-baru ini mikir-mikir juga, karena kan maksudnya kayak dulu tuh maksudnya waktu masih SMA gitu-gitu kayak mikirnya cuman kayak oh berapa ya, ngeliat si mama soalnya si mama 27 kayak maksimal 27 kali ya gitu, samain gitu. Terus tapi kalau sekarang tuh jadi mikir karena kan gue sekolahnya dokter. Kayak ini koas selesai aja baru berarti gue 24. Sedangkan kan apa ya, mungkin maksudnya mikirin ke karir juga gitu, kayak gue bakal ngambil apa lagi nggak ya, spesialis atau dan lain sebagainya. Terus jadi kayak sebenarnya kalau di kalangan teman-teman gue, di kalangan mahasiswa dokter tuh yang cewek khususnya jadi kayak mikir juga mau nikah dulu atau ngambil spesialis dulu gitu. Karena kalau ngambil spesialis dulu kan juga nambah 4 tahun lagi. Berarti udah umur berapa tuh? 28. Itu pun kalau ngambil spesialisnya langsung gitu kan. Jadi kayak sejujurnya sekarang masih mikir-mikir itu juga sih. Masih banyak didoain juga. Dan dicari ya gitu kan. Tapi kalau aku senang, itu juga sebenarnya salah satu pergumulan aku sih. Aku pacaran dari umur 18 kalau nggak salah. 18. Udah lama ya? Tapi itu aku ini. Kayak baru loh Tas. Tapi ini aku emang beneran lulus SMA gitu. Maksudnya lulus SMA, PDKT setahun kan terus pacaran kan. Aku lulus SMA-nya kan 17 tahun kan. Pacaran, PDKT setahun terus pacaran. Nah, terus tuh tapi kelihatannya sebentar kan. Aku juga kayak ngerasanya, aku tuh ngerasanya sendiri tuh kayak lama banget gitu. Kayak gue sama nih orang udah lama banget, udah banyak banget ributnya, tapi pas dilihat kok baru 3 tahun ya pacarannya gitu, karena PDKT baru 4 tahun gitu, kayak aduh udah enak banget nih gitu, ngerti gak sih? Maksudnya kayak udah tau lah maksudnya kayak jelek-jeleknya apa segala macam baik gitu kan. Nah terus kayak kadang mikir juga
kalau misalnya nikah, misalnya kayak tadi kan misalnya sama kan, kayak di umur 25 sampai 28 lah misalnya gitu kan. Anggap 28 deh, paling tua itu berarti pacarannya berapa lama? 10 tahun kan. Wow lama banget gitu kan, 10 tahun gitu. Itu sih yang kadang maksudnya tuh apa namanya, jadi bingung juga kalau misalnya udah terlanjur pacaran kan, masa harus kayak ya udah kita putus dulu ya gitu, putus dulu nanti kita pacaran aja pas udah umur 26 biar nikah udah 28 gitu kan, nggak juga ya maksudnya, tapi ya mungkin plus minus lah. Mungkin kalau dari Cici kan kayak 2 tahun karena 1 tahun mengenal, 1 tahun persiapan merit. Mungkin kalau dari aku sendiri yang udah jalanin 3 tahun 4 tahun gitu kayak ya bagusnya sih jadi makin kenal, Iya, bener-bener betul. kenal tuh. Betul. Jadi mungkin nanti pas di married life-nya tuh udah nggak sekaget itu lagi karena Mm. oh ya emang dia mah gini orangnya gitu. Mhm. Cuman ya jeleknya sih kayak ya yang jadi nggak ada bedanya gitu maksudnya. Maksudnya yang di pacaran kayak gini tuh emang kayak gini dan yang di pernikahan nanti mungkin ya bakal kayak gitu juga gitu. Iya, betul. Itu sih. Terus Terus sih udah 3 tahun nih. ini 3 tahun gila. Tapi kayak lama banget gitu. Kayak gue merasa udah 5 tahun. Udah ngapain aja itu? Tapi kayak Ngapain aja. Ngapain aja 3 tahun. Udah nonton bareng. Udah bosan belum? Pernah. Shout out buat pacarnya Ya, bosan. ya itu nanti disensor namanya kalau disebut ya. Terus ya intinya coba terakhir sih dari aku kalau misalnya tadi kan intinya dari batasan-batasan pacaran itu kita nggak boleh ngelakuin hal-hal yang emang bukan porsinya untuk pacaran gitu kan. Nah tapi misalnya dari satu perayaan kalau misalnya emang udah terlanjur itu gimana? Lanjut ngapain? Terlanjur melakukan Terlanjur. hal-hal Oh. yang gimana ya, maksudnya udah terlanjur ya mau gimana lagi, tapi maksudnya kita tetap harus jujur lah, maksudnya paling berat itu pasti ke keluarga kan, ke orang tua, tapi tetap harus jujur lah, orang tua juga ya mungkin kecewa pasti, cuman ya pasti orang tua nggak bakal ninggalin lah, maksudnya ya lu anak mereka gitu, pasti tetap di di support juga. Ya apa ya maksudnya gue encourage, maksudnya daripada lu ke depannya lu nyesel mending jangan deh itu, gitu. maksudnya jangan lakuin hal-hal yang emang bukan porsinya Iya, betul. di pacaran gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah maksudnya umur kita tuh belum dewasa, maksudnya umur remaja kan kita kayak masih pengen main nih, Masih pengen labil juga kan. maksudnya masih pengen sama temen-temen. Terus misalnya lu amit-amit hamil, lu nanti punya anak, ya lu harus ngerawat anak itu kan, belum maksudnya lagi kan finansial juga. iya betul itu finansial bener banget sih, maksudnya udah ngalamin juga kan, pengeluarannya emang banyak banget sih, nggak cuman pamper susu tapi ya lu harus vaksin tiap bulan Iya. segala macam kan. Belum, ini pendidikannya mereka ke depannya juga Iya kan. ya bener, emang harus prepare dari pas dia lahir sih, jadi kalau misalnya emang lu belum siap ya jangan coba-coba Iya. deh gitu Jadi maksudnya. intinya tuh pokoknya intinya jangan Iya, jangan. melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ada di waktu pacaran kayak gitu. Nah terakhir banget nih, tujuan dan value pacaran dari Cici, dari masing-masing. Apa ya, tujuannya balik lagi emang dari awal kan emang kita pacaran buat nikah kan, jadi ya emang value yang lu pegang ya emang harus itu menunjang buat nanti pernikahan gitu. Jadi ya value pertama yang gue pegang itu jaga kekudusan. Terus misalnya balik lagi ke prinsip kan, kayak misalnya nih kita pasti punya kriteria nggak sih? Terus abis itu misalnya nih kita nggak nemu, terus misalnya atau kita nggak dapet, terus malah jadinya dapetnya yang nggak maksimal, ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing kita kan. Jadi kalau misalnya kita pengennya sebenarnya kayak gini nih, tapi kita udah terlanjur sayang gimana, terus contoh gampangnya misalnya beda agama lah, Ya. terus udah jelas kan maksudnya kita harus seiman gitu, itu emang yang paling penting juga. Jangan ya maksudnya resiko yang kayak gitu jangan diambil lah kayak gitu, maksudnya apalagi beda agama kan, maksudnya ya bagus kalau misalnya pasangan kita ikut ke kita, kalau misalnya kita di tengah jalan nih kitanya terpengaruh Iya. gitu kan. Itu sih. Kalau dari tujuan dan value pacaran. Tujuan dari pacaran kalau dari gua sih untuk saling mengenal si pasangan lu sebelum lu fix menikah sama dia gitu.
gitu. Iya. Kalau nilai yang lo pegang nih, value apa sih yang harus ada, prinsip lo kalau lo pacaran tuh? Prinsip gua jaga kekudusan. Yes. Ais. Serius nih. So iya. Oh iya, serius dong harus Serius ya. dong. Soalnya biasanya banyak cowok yang Iya, kalau cowok-cowok kan lebih banyak yang gampang lebih tergoda. jatuh gitu ya. Iya. Iya benar-benar. Cantik dikit dibungkus gitu. Oh. Bagus. Bungkus salah martabak. Iya. Ya, gitu ya. El, ayo kalau nanti ke depannya nih pacar nih, tujuan dan prinsip yang lo pegang. Kalau tujuan balik lagi itu sih untuk persiapan menikah ya. Jadi benar sih pengenalan, pendekatan gitu. Kalau misalnya prinsip-prinsip kurang lebih sama juga. Pertama pasti jaga kekudusan. Terus kalau misalnya untuk cewek dan terutama untuk gue sendiri gitu ya. Tadi kan gue sempat cerita kalau misalnya gue orangnya susah nolak nih. Harus nggak mau Iya, ya harus bisa berani gitu. Harus gitu. berani bilang enggak gitu. Cewek itu harus berani bilang enggak. Udah gitu apa ya tadi prinsip kalau prinsip mungkin ini juga sih kalau yang belum berpengalaman nih ya jadi belum mengalami tapi kayak yang gue pahami tuh kejujuran juga penting sih dalam berhubungan Benar-benar. gitu. Ya jujur tuh penting guys. Nah ada pertanyaan gak nih ke Cikesi yang lebih pengalaman? Buset Ada dah. kan? EL? Atau nggak ada udah? Nanya apa ya? Ada yang mau ditanya? Cameo boleh nanya nggak? Cameo? Boleh. Di luar ada yang mau nanya nih guys. Dilarang. Gimana, misalnya Cici gitu, gimana ngerasa bahwa ini teh orangnya teh bener-bener klop gitu walaupun misalnya ada kekurangan yang dia punya, tapi lu klop gitu sama dia. Gimana ya? Maksudnya gue nggak percaya kalau misalnya orang di luar sana maksudnya udah nikah nih terus cerai terus bilangnya teh kayak oh gue udah nggak cocok lagi gitu. Gue yakin setiap hubungan itu pasti ada ketidakcocokan. Maksudnya saat lu udah married pasti lu nemuin lagi hal-hal yang baru lagi sih. Jadi maksudnya ya udah married kan otomatis kayak 24 jam tuh bareng sama dia kan. Pasti ada hal-hal yang biasa dia dilakuin di rumah dia gimana, yang di rumah gua gimana, terus kita barengan kan. Oh gua mah biasa gini, terus si cowoknya biasa gini gitu. Jadi kan hal-hal simpel aja sebenarnya bisa jadi konflik kan. Balik lagi maksudnya kita percaya maksudnya kita doain dulu sih. Iya. Pas gue sama Irfan pun dari awal maksudnya pas gue say no pas pertama gue di situ maksudnya nggak yang gue nggak pengen gitu tapi gue doain di situ Tuhan bener nggak sih ini tuh dari Tuhan maksudnya ini teh jodoh gue atau bukan gitu jadi terus di situ tuh gue kayak minta tanda gitu terus Irfan juga sama dia minta tanda ya mungkin gue nggak bisa sebutin di sini cuman dari tanda-tanda tersebut itu gue yakin maksudnya oh ya udah ini yang dikasih Tuhan buat gue gitu sih. Oke deh. Oke guys, ini kita bisa narik kesimpulannya berarti dari obrolan tadi kita tuh yang pertama kita harus bisa tahu jaga batasan kita. Nggak boleh lakuin hal-hal yang emang bukan porsinya waktu lagi pacaran karena tadi Cikesi juga sempat mention kalau misalnya itu hal-hal yang nggak boleh itu nanti kita lakuin pas emang porsinya di pernikahan tuh bakal indah banget lah ya gitu kan maksudnya dan kalau untuk yang maksudnya untuk hal-hal lainnya juga kita harus selalu berdoa gitu kan karena emang ya apa yang kita minta itu pasti Tuhan kasih kalau emang itu buat kita. Nah ini buat yang jomblo atau single jangan takut. Jangan takut, doain tanya sama Tuhan dan kalau misalnya dari gue sendiri sih kayak nikmatin waktu lagi masih sendiri karena parah sih. Makanya nikmatin lah waktu sendiri tuh karena walaupun nanti ketemu pasangan yang punya hobi sama, punya segala macam sama tuh tetap aja pasti bakal kayak beda dan kangen waktu sendiri kayak gitu. Dan buat yang pacaran atau udah punya pasangan sekarang kayak mungkin belajar buat lebih ngerti satu sama lain lagi sih kayak gitu. Dan tadi juga kayak sempat waktu yang awal sempat dimention tentang PDKT itu juga sama jangan lupa doain, tanya sama Tuhan dan ini bener nggak dari Tuhan atau bukan. Dah. Sekian dulu guys podcast tentang batasan-batasan boundaries-boundariesnya ini dari kita. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah. Bye. Bye.